Setelah menghabiskan beberapa hari di Imperial Dragon City, Lu Xiaoguan, yang diedarkan oleh Qin Yichen, dengan cepat bergegas keluar dari orang-orang Lu. Setelah Lu Xiaoguan datang ke dinasti, Qin Yichen mengambil angin 1000 salju. Lu Xiaoguan dan Ye Liangchen dan pemain tingkat tinggi lainnya dari kamar dagang, mengendarai burung cermin kerajaan, bergegas ke arah kerajaan Kilin Surgawi. Kerajaan Kilin Surgawi. Ketika Chen Wei menyelimuti seluruh kota kerajaan, rumah keluarga Qin, yang terletak di posisi paling sentral kota kerajaan, tidak ada habisnya, dan kekuatan paling kuat dari kerajaan besar menunggu dengan hormat di depan istana Qin. Banyak orang yang lewat, ketika mereka melihat lencana kekuatan yang terwakili pada jubah sekelompok orang di depan pintu, semua diam-diam terkejut, dan hati mereka ketakutan. Seluruh rumah Qin dijaga sangat ketat hari ini. Siapapun yang bukan keluarga Qin yang berjalan di jalan-jalan di sekitarnya akan segera menarik beberapa tatapan waspada. Selama ada sedikit kesalahan, saya khawatir kami akan segera menyambut datangnya banyak serangan. Di pintu masuk utama rumah keluarga Qin, Qin Baihei, Qin Haoran, Lu Heze, Xia Ziling dan yang lainnya berdiri di sana sambil tersenyum. Mata mereka semua menatap langit di kejauhan. Hai. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, titik hitam kecil muncul di langit yang jauh. Pada saat yang sama, seekor burung menjerit seperti guntur, dan menyebar jauh dan luas. Ketika mendengar tangisan ini, banyak orang merasa bahwa asal sejati mereka di dalam tubuh tiba-tiba mandek. Segera, jalur mata berapi-api melihat ke langit yang jauh. Itu hanya usaha sesaat. Bintik hitam itu dengan cepat membesar di bawah tatapan mata semua orang. Kemudian, dengan angin kencang, seekor burung perkasa berhenti di Qin Mansion. Setelah itu, beberapa siluet melompat dari burung, bahkan jika mereka sengaja berkumpul. Ketika jatuh ke tanah, medan gas yang menekan membuat banyak orang merasa terengah-engah. Kakek, ayah mertua, Yichen kembali. Melihat siluet familiar di depan jalan Qin Yichen, senyum dari hatinya muncul di wajahnya. Kakek, paman, di sampingnya, angin 1000 salju juga memberi hormat kepada beberapa orang. Oke, kembali saja. Mata tua Qin Baihei semuanya tersenyum, mengangguk dan berkata terus-menerus. Di samping, Qin Haoran juga terlihat bangga, dan ketika Lu Heze melihat angin 1000 salju, ada warna aneh yang berkedip di matanya. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, anak yang begitu baik, dia tidak pernah mengira putrinya bisa menerimanya. Wajah Xia Ziling menahan kegugupan, dan kemudian dia menghela napas dalam hatinya, menyapanya dengan sentuhan kebaikan, dan mengantarkan angin 1000 salju. Tidak ada isyarat dari Kadipaten Ratu, 1000 adik perempuan salju, cepat duduk di dalam. Di jalur kekaguman, Qin Yichen dan yang lainnya masuk sambil tersenyum. Tentang burung-burung itu, Lu Xiaoguan tidak puas. Perjalanan ini bahkan tidak membuatnya pindah agama, karena Qin Yichen memberinya tugas untuk mengatur formasi di kerajaan Kilin Surgawi. Patriark muda, keluarga Lu dari keluarga Banman, memiliki tingkat pembawaan yang tinggi dengan formasi, itulah sebabnya Qin Yichen mencarinya. Qin Yichen tidak menyembunyikan apapun darinya, dan dia juga tahu pentingnya Frostweed. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan burung-burung di bawah kakinya melesat dengan tajam dan terbang ke arah tertentu. Di halaman kecil rumah keluarga Qin Yichen secara misterius mengeluarkan sepoci teh dingin dan menuangkan segelas di depan orang-orang yang hadir. Melihat jenis teh dengan warna hijau giok, semua orang tampak sedikit membeku. Mereka secara alami tahu bahwa apa yang dikeluarkan Qin Yichen tidak biasa. Tuan, ayah, Qin Yichen mengangkat tangannya ke kerumunan, dan mengulurkan tangan untuk memberi isyarat. Minumlah teh ini. Jangan memperlambat 1 juta. Atas sikapnya, semua orang mengangkat cangkir teh dengan sedikit kecurigaan dan meminumnya. Ini, apakah ini? Tanda seru. Saat teh ada di tenggorokan mereka, warna kulit semua orang berubah. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika mereka baru saja meminum secangkir teh ini, semangat mereka bergetar, dan bahkan Qin Baihei merasa seolah-olah dia 10 tahun lebih muda. Teh elf memiliki efek meningkatkan esensi kehidupan. Melihat penampilan banyak kerabat, Qin Yichen sedikit tersenyum, berkata, "Nya, meningkatkan esensi kehidupan?" Tanda seru. Mendengar 4 kata ini, tubuh Qin Baihei dan yang lainnya bergetar. Bahkan jika mereka tidak tahu apa itu tanah suci, mereka sangat jelas tentang betapa berharganya esensi kehidupan. Karena ketika pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tiba, tidak ada operasi untuk kembali ke langit. Untuk peningkatan esensi kehidupan, itu dicari oleh banyak orang, tetapi hanya sedikit orang yang bisa mendapatkannya. Terlihat bahwa segala sesuatu yang dapat meningkatkan esensi kehidupan itu berharga. Kamu, kenapa anakmu tidak meminumnya sendiri, dan dia memberikannya kepada kami? Qin Baihei menepuk pahanya dan berkata dengan marah. Dalam nadanya, dia memiliki beberapa titik kesalahan. Tuan, yakinlah, ini disiapkan khusus oleh Tuan Istana Tanah Suci untuk Anda.
Aku sudah meminumnya. Merasakan darah seperti ini lebih kental dari udara. Qin Yichen merasa hangat untuk beberapa saat, dan langsung berkata sambil tersenyum. Tuan Istana Tanah Suci, mendengarkan judul ini, semua orang terengah-engah. Itu pasti pukulan besar yang tidak bisa mereka jangkau. Itu dan yang lainnya akan menghadiahi mereka dengan teh yang sangat berharga. Sehebat apapun kemampuannya, jika tidak ada yang dicintai, apa gunanya? Qin Yichen berkata sambil tersenyum, dengan nadanya, mengungkapkan warna yang tulus. Mendengar kata-katanya, semua orang tahu bahwa dia berbicara dari hatinya, dan segera Qin Baihe dan yang lainnya membocorkan bocah itu dengan lega. Bocah ini sama sekali tidak menjadi sombong karena perubahan status. Ini adalah putra yang baik dari keluarga Qin mereka. Setelah Qin Yichen kembali, Qin Lord juga sangat senang, langsung di kota kerajaan, mengadakan perjamuan untuk 10.000 orang, untuk menghibur semua pihak yang datang dari jauh dan mengunjungi Qin Yichen. Untuk kepindahan Qin Baihe, orang tua yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan surgawi Qilin menghela nafas dan diam-diam menyesalinya. Ketika keluarga Qin kecewa, mengapa mereka tidak menjangkau dan membantunya? Namun, hingga saat ini, mereka ingin pergi ke Simpul, mereka bahkan tidak bisa berbaris. Di kerajaan Qilin surgawi, Qin Yichen dan yang lainnya tinggal selama hampir 10 hari. Qin Yichen tidak menyembunyikan hal-hal tentang Lu Lingying dan Xiao Linger. Namun, untuk meyakinkan semua orang, Qin Yichen dengan samar mengatakan bahwa ibu dan anak perempuan mereka diambil sebagai murid oleh tembakan besar dari kekuatan yang kuat, sehingga Lu Heze dan yang lainnya tidak perlu khawatir.